Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah mengikuti atau mendaftar di seleksi P3K tahun 2024 ini. Informasi mengenai seputar P3K paruh waktu atau tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L, yaitu keputusan final Kemenpan RB mengenai mekanisme dan aturan gaji untuk tenaga honorer dengan kode R2, R3 yang mendapatkan NIP P3K paruh waktu. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Kemenpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Belum lama ini, Kemenpan RB telah menyampaikan mengenai mekanisme dan aturan gaji untuk tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Pengumuman penting tersebut disampaikan langsung oleh PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, yaitu Abbas Subagio SSOS MAP. Sebagaimana diketahui bersama bahwa P3K paruh waktu merupakan jabatan yang baru muncul di seleksi P3K tahun 2024. Jabatan P3K paruh waktu diperuntukkan untuk menampung para tenaga honorer yang tidak kebagian formasi P3K atau tidak mendapatkan penempatan. Abbas Subagio menegaskan, tenaga honorer yang telah melewati seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak lolos dalam perangkingan atau akan langsung diangkat sebagai P3K paruh waktu. Adapun tenaga honorer yang akan resmi diangkat sebagai P3K paruh waktu adalah mereka yang mendapat kode R2 dan R3 tanpa L. Maksudnya kode dalam seleksi pengumuman. Hasil seleksi pengumuman tahap 1 mendapatkan R2, di belakangnya tanpa huruf L. Biasanya kalau R2 lulus itu R2 garis miring L atau R3 garis miring L. Tapi ini adalah R2 dan R3 tanpa ada huruf L di belakangnya. Nantinya mereka tetap akan mendapatkan NIP dan resmi termasuk golongan ASN. Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa huruf L itu jangan khawatir karena nantinya akan tetap mendapatkan NIP dan resmi termasuk golongan ASN. Lantas, bagaimana dengan aturan gaji untuk tenaga honorer
yang diangkat P3K paruh waktu, Aba Subagio menyampaikan bahwa gaji untuk P3K paruh waktu adalah sama dengan pendapatan yang diterima saat ini. Nantinya, Menpan RB Rini Widiantini akan menerbitkan SK khusus untuk semua instansi terkait anggaran penggajian P3K paruh waktu. Jadi intinya untuk gaji P3K paruh waktu itu sama dengan yang diterima saat ini. Jadi tidak ada pengurangan gaji yang diterima saat ini. Misalnya tenaga honorer saat ini telah mempunyai SK daerah atau SK bupati dan mendapatkan UMR di tempat Anda bekerja atau daerah tempat Anda bekerja, maka yang didapatkan nanti pada saat jadi P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji sebesar UMR tersebut. Dan bedanya di sini jika sebelumnya honorer tersebut tidak mempunyai NIP atau tidak menjadi ASN, tapi dengan diangkatnya menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer tersebut mempunyai NIP dan menjadi ASN. Dan hal tersebut untuk menghindari PHK massal karena sejak Januari 2025 dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 telah menyatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer di bulan atau per Januari 2025. Semua instansi diwajibkan untuk tetap menganggarkan gaji untuk tenaga honorer yang saat ini sedang mengikuti seleksi. Jadi walaupun saat ini sedang proses mengikuti seleksi mulai bulan Januari 2025 itu anggaran untuk gaji tersebut masih disediakan. Jadi jangan khawatir saat melalui proses seleksi tenaga honorer tersebut tetap menerima gaji seperti biasanya. Anggaran untuk gaji tenaga honorer tersebut bisa diperoleh dari non-belanja pegawai. Hal tersebut tetap harus dilakukan semua instansi hingga proses pengangkatan P3K terlaksana. Dengan kebijakan tersebut, tenaga honorer yang saat ini belum resmi diangkat sebagai P3K tetap mendapatkan penghasilan. Jadi selama proses pengangkatan atau seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 untuk gaji tenaga honorer tersebut tetap ditanggung oleh pemerintah dan dianggarkan oleh pemerintah. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K maupun pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai keputusan final Kemenpan RB soal mekanisme dan aturan gaji untuk tenaga honorer dengan kode R2, R3 yang mendapatkan NIP P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.